Alam semesta ini sangat luas, membentang lebih jauh dari yang bisa kita bayangkan. Di dalamnya terdapat miliaran bintang, masing-masing bersinar dengan cahayanya sendiri. Banyak dari bintang-bintang ini memiliki sistem planet mereka sendiri, dengan planet-planet yang mungkin mirip dengan bumi. Dengan skala yang begitu besar, sulit untuk membayangkan bahwa kita sendirian di alam semesta ini. Apakah ada kehidupan lain di luar sana? Gagasan bahwa kehidupan, bahkan kehidupan cerdas, mungkin ada di tempat lain telah memikat umat manusia selama berabad-abad. Dari zaman kuno hingga era modern, kita selalu bertanya-tanya. Namun, terlepas dari kemajuan kita dalam sains dan teknologi, kita belum menemukan bukti konkret tentang peradaban luar bumi. Para ilmuwan terus mencari menggunakan teleskop canggih dan teknologi terbaru. Inilah paradoks Fermi, kontradiksi antara kemungkinan besar adanya kehidupan di luar bumi dan kurangnya kontak dengan peradaban semacam itu. Mengapa kita belum menemukan mereka? Atau mereka menemukan kita? Mungkin jawabannya ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan. Atau mungkin kita adalah satu-satunya yang ada di alam semesta yang luas ini. Keheningan alam semesta memekakkan telinga. Kita telah mendengarkan sinyal dari dunia lain selama beberapa dekade, tetapi sejauh ini kita belum mendengar apa-apa. Kurangnya kontak ini bisa membuat hati gundah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peradaban dan kemungkinan bahwa kita mungkin sendirian. Tetapi keheningan ini juga merupakan tantangan. Ini mendorong kita untuk memperbaiki metode kita, mengembangkan teknologi baru, dan lebih dalam tentang sifat kehidupan itu sendiri. Perjalanan kita untuk menemukan kehidupan di luar bumi dimulai dengan ditemukannya gelombang radio. Nikola Tesla, seorang penemu visioner, percaya bahwa gelombang radio dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk di planet lain. Guglielmo Marconi, pelopor teknologi radio lainnya, juga memiliki keyakinan ini. Pada tahun 1924, selama periode berkurangnya aktivitas bintik matahari yang meminimalkan gangguan pada sinyal radio, Marconi mendengarkan transmisi dari Mars. Meskipun dia tidak mendeteksi pesan luar angkasa, upayanya menandai awal dari pencarian modern kita untuk kecerdasan luar bumi. Pada tahun 1960, astronom Frank Drake mengarahkan teleskop radio ke dua bintang terdekat, Tau Ceti dan Epsilon Eridani. Eksperimen ini, yang dikenal sebagai Proyek Ozma, adalah upaya terorganisir pertama untuk mendeteksi sinyal radio dari peradaban luar bumi. Proyek Ozma mendengarkan selama beberapa minggu, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kehidupan alien. Meskipun eksperimen itu tidak berhasil, hal itu meletakkan dasar untuk proyek-proyek SETI, Search for Extraintelligence, di MIFPAN. Bagian 5. Pencarian kecerdasan luar bumi. Pencarian kecerdasan luar bumi, atau SETI, adalah upaya multifaset yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Dari astronomi radio hingga astrobiologi, para ilmuwan yang terlibat dalam SETI disatukan oleh tujuan yang sama untuk menemukan bukti kehidupan di luar bumi. Proyek-proyek SETI biasanya melibatkan pemindaian kosmos untuk mencari technosignature, yang merupakan tanda-tanda teknologi yang dapat mengindikasikan keberadaan peradaban maju. Technosignature ini dapat mencakup sinyal radio, pulsa laser, atau bahkan panas limbah yang dihasilkan oleh struktur masif. Bagian 6. Jajaran teleskop di antara bintang-bintang. Salah satu proyek SETI paling ambisius yang pernah dilakukan adalah Allen Telescope Array yang terletak di pegunungan Cascade, California. Jajaran teleskop radio ini dirancang khusus untuk mencari sinyal samar dari bintang-bintang yang jauh. Allen Telescope Array mampu memindai jutaan frekuensi radio secara bersamaan, secara signifikan meningkatkan peluang kita untuk mendeteksi sinyal luar bumi. Data yang dibutuhkan array dianalisis oleh komputer skuwelat. Min musbola si Ben Murti asal Butei. Pesan pada berkas cahaya. Sementara gelombang radio telah lama dianggap sebagai cara yang paling mungkin untuk komunikasi antar bintang, para peneliti SETI juga menjelajahi kemungkinan lain. Salah satu jalur penelitian yang menjanjikan adalah pencarian sinyal laser luar bumi. Laser menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan gelombang radio untuk komunikasi antar bintang. Mereka dapat mengirimkan informasi pada kecepatan data yang jauh lebih tinggi, dan berkas mereka dapat difokuskan dengan ketat, memungkinkan transmisi yang lebih efisien melintasi jarak yang sangat jauh.
Bagian 8. Tantangan komunikasi antar bintang. Berkomunikasi melintasi jarak antar bintang adalah tantangan yang sangat besar. Ini adalah salah satu tantangan paling kompleks yang dihadapi oleh para ilmuwan dan astronom saat ini. Jarak yang sangat jauh antar bintang berarti bahwa bahkan sinyal yang bergerak dengan kecepatan cahaya dapat memakan waktu bertahun-tahun, berabad-abad, atau bahkan ribuan tahun untuk mencapai tujuannya. Misalnya, bintang terdekat kita, Proxima Centauri, berjarak lebih dari 4 tahun cahaya. Ini menghadirkan rintangan yang signifikan untuk komunikasi dua arah. Bayangkan mencoba mengadakan percakapan di mana setiap pesan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sampai dan kembali. Bayangkan mengirim pesan ke peradaban yang berjarak ribuan tahun cahaya dan harus menunggu ribuan tahun untuk mendapatkan tanggapan. Ini hampir seperti mengirim pesan dalam botol ke lautan kosmik yang luas. Tantangan ini diperparah oleh fakta bahwa kita tidak tahu frekuensi atau metode komunikasi apa yang mungkin digunakan oleh peradaban lain. Mereka mungkin menggunakan teknologi yang sama sekali berbeda dari yang kita miliki. Ini seperti mencoba berbicara dengan seseorang yang berbicara dalam bahasa yang belum pernah Anda temui sebelumnya. Kita harus terus mencari dan bereksperimen dengan berbagai metode untuk meningkatkan peluang kita menemukan sinyal dari peradaban lain. Dari sinyal radio hingga laser, para ilmuwan terus mengeksplorasi berbagai cara untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antar bintang ini. Tantangan ini tidak hanya teknis, tetapi juga filosofis, karena kita mencoba memahami bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan makhluk yang mungkin sangat berbeda dari kita. Bagian 9. Kegigihan rasa ingin tahu. Terlepas dari tantangannya, pencarian kecerdasan luar bumi terus berlanjut. Kurangnya hasil yang pasti tidak menghalangi para ilmuwan untuk mengejar pertanyaan yang mendalam ini. Dorongan untuk menjelajah, untuk memahami tempat kita di kosmos, dan untuk menemukan apakah kita sendirian di alam semesta adalah aspek fundamental dari jiwa manusia. Semangat keingintahuan dan ketekunan inilah yang mendorong kita untuk mengembangkan teknologi baru, untuk menyempurnakan metode kita, dan untuk terus mencari jawaban atas beberapa pertanyaan terbesar yang dapat kita ajukan. Bagian 10. Alam semesta yang penuh kemungkinan. Alam semesta penuh dengan keajaiban dan kemungkinan kehidupan di luar bumi adalah salah satu misteri paling menggiurkan yang kita hadapi. Meskipun kita belum menemukan bukti konkret tentang peradaban luar bumi, pencarian itu sendiri telah memperluas pengetahuan kita tentang kosmos dan memperdalam penghargaan kita atas betapa berharganya kehidupan di planet kita sendiri. Setiap penemuan baru, setiap kemajuan teknologi, Bagian 11. Tempat kita di kosmos. Pencarian kecerdasan luar bumi pada akhirnya adalah pencarian untuk diri kita sendiri. Ketika kita menatap langit malam yang penuh bintang, kita tidak hanya mencari tanda-tanda kehidupan lain, tetapi juga mencoba memahami tempat kita dalam alam semesta yang luas ini. Dengan mencari tanda-tanda kehidupan di tempat lain, kita dipaksa untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang sifat kecerdasan, asal-usul kehidupan, dan bagaimana kita bisa berada di sini. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan tempat kita dalam tatanan kosmik. Apakah kita hanya satu dari banyak peradaban yang ada di luar sana? Ataukah kita benar-benar unik? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong kita untuk terus mencari dan menjelajah. Apakah kita menemukan bukti peradaban lain atau tidak? Pencarian ini mengajarkan kita banyak hal tentang alam semesta dan diri kita sendiri. Perjalanan itu sendiri adalah bukti kekuatan rasa ingin tahu manusia dan daya tarik kita yang abadi dengan hal-hal yang tidak diketahui. Setiap malam yang dihabiskan di observatorium, setiap data yang dianalisis, adalah langkah kecil menuju pemahaman yang lebih besar dan daya tarik kita yang abadi dengan hal-hal yang tidak diketahui. Alam semesta ini luas dan penuh misteri, dan pencarian kita untuk memahami lebih banyak tentangnya adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Alam semesta ini luas dan penuh misteri, dan pencarian kehidupan di luar bumi adalah perjalanan yang baru saja dimulai. Setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada jawaban, dan mungkin pada akhirnya kita akan menemukan bahwa kita tidak sendirian. Dan pencarian kehidupan di luar bumi adalah perjalanan yang baru saja dimulai.
Dengan setiap peluncuran pesawat selesai,